Pada pembelajaran tentang pengurangan pada pecahan, kita akan langsung saja masuk ke contoh soal. Misalnya, suatu contoh soal, tentukan hasil pengurangan pecahan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Contoh soal yang pertama yaitu 3/8 dikurang 4/5. Untuk contoh soal yang pertama ini kita perhatikan, ini adalah bentuk pecahan biasa dikurang pecahan biasa. Kemudian contoh soal nomor 2 yaitu 2 dikurang 1/3. Kita perhatikan, contoh soal nomor 2 ini adalah pengurangan pada pecahan yang terdapat bilangan bulatnya. Bilangan bulatnya adalah 2. Kemudian contoh soal yang ketiga, 2 1/2 dikurang 3/7. Kita perhatikan, di sini adalah pengurangan pada pecahan terdapat bilangan pecahan campuran. Kemudian contoh soal yang keempat yaitu 3 2/3 dikurang 2 1/4. Kita perhatikan, ini adalah pengurangan pada pecahan campuran. Jadi inilah contoh soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada 4 soal dan bentuknya berbeda-beda. Baik, akan kita bahas satu persatu pada pembahasan berikut ini. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu kita salin ulang, 3/8 dikurang 4/5. Baik teman-teman, ini adalah pengurangan pada bilangan pecahan yang berbeda penyebutnya. Di sini penyebutnya 8, di sini penyebutnya 5. Jadi pada pengurangan pecahan yang berbeda penyebutnya, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyamakan penyebutnya. Sudah kita pelajari sebelumnya, untuk menyamakan penyebut, kita tinggal kalikan antara kedua penyebut ini. Jadi di sini, 8 ini kita kalikan dengan 5. Sehingga hasilnya adalah 40. Jadi kita tulis di sini per 40 dikurang per 40. Kemudian, langkah selanjutnya tinggal kita kalikan silang. 3 dikali 5, hasilnya adalah 15. Jadi kita tulis di sini 15. Kemudian 4 dikali 8. Hasilnya adalah 32. Kita tulis di sini. Oke, setelah sama penyebutnya, tinggal kita kurangkan pembilangnya. Jadi kita tulis di sini sama dengan 15 dikurang 32, ini menghasilkan bilangan negatif ya. Karena 15 dikurang 32 ini sama dengan 15 ditambah negatif 32. Yang lebih dominan adalah, atau angka yang lebih besar adalah 32, maka hasilnya adalah negatif. Tinggal kita kurangkan, 32 dikurang 15 hasilnya 17. Jadi kita tulis negatif 17. Jadi pembilangnya adalah negatif 17. Kemudian penyebutnya tetap. Kita tulis per 40. Karena ada tanda negatif di sini, jadi negatifnya kita tulis di tengah-tengah. Menjadi sama dengan negatif 17 per 40. Kalau seandainya pecahan ini masih bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu. Karena di sini bilangannya tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya adalah negatif 17 per 40. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Untuk contoh soal nomor 2 yaitu 2 dikurang 1/3. Perhatikan di sini ya teman-teman, di sini terdapat bilangan bulat. Yang perlu diingat, apabila pada pengurangan bilangan pecahan terdapat bilangan bulat, maka bilangan bulatnya menjadi pecahan. Yang mana kita memperhatikan
daripada lawan bilangan pengurangnya. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan pada lawan bilang pengurangnya yaitu penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 3. Jadi bilangan bulat ini kita jadikan per 3. Bagaimana caranya? Tinggal kita kalikan antara bilangan bulat dengan penyebutnya. 2 dikali 3. Hasilnya adalah 6. Kemudian penyebutnya tetap, jadi kita tulis 6 per 3. Oke, perhatikan ya teman-teman. Jadi di sini 2 ini berubah bentuk menjadi 6 per 3. Karena 6 dibagi 3 adalah 2. Kenapa harus 3? Karena lawan bilangan pengurangnya adalah per 3. Setelah seperti ini tinggal kita kurangkan. Dikurang 1 per 3. Oke, di sini kita perhatikan penyebutnya sudah sama, yaitu 3. Tinggal kita kurangkan pembilangnya. 6 dikurang 1, hasilnya adalah 5. Jadi kita tulis sama dengan 5. Kemudian penyebutnya tetap, jadi per 3. Oke, kemudian kita sederhanakan pecahan ini ya. Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita jadikan pecahan campuran. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas, untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kita bagikan secara porogapit. Jadi pada pembahasan kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya membagikan secara porogapit secara cepat. Caranya, kita perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 3. Jadi 3 ini dikali berapa mendekati pembilang. Atau 3 dikali berapa mendekati 5. Harus kurang dari. Jadi jawabannya adalah 1. Kita tulis sama dengan 1. 1 ini kita kalikan dengan 3, menghasilkan 3 ya. Jadi 5 dikurang 3, 2. Jadi kita tulis di sini 2. Kemudian penyebutnya tetap per 3. Jadi bentuk pecahan campuran dari 5 per 3 adalah 1, 2 per 3. Oke, kita buktikan ya. Untuk pembagian secara porogapit, apakah nilainya sama? Jadi 5 dibagi 3, tinggal kita bagikan. 5 dibagi 3 ini 1 ya. 1 dikali 3 menghasilkan 3. Tinggal kita kurangkan. 5 dikurang 3 masih sisa 2. Jadi 1 kita tulis sebagai jadi bilangan bulat, kemudian sisanya kita tulis di atas. Dan penyebutnya tetap ya. Artinya ini sama saja ya. Oke, udah selesai untuk contoh soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3 adalah 21 per 2 dikurang 3 per 7. Perhatikan di sini ya teman-teman. Jadi di sini ada bilangan pecahan campuran dan pecahan biasa. Untuk mengurangkannya, tinggal kita rubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Pada pembahasan sebelumnya juga sudah kita bahas bagaimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yaitu caranya bilangan bulat kita kalikan penyebut, kemudian kita tambahkan pembilang. Penyebutnya tetap. Oke, tinggal kita kalikan ya. 2 dikali 2, 4. 4 kita tambahkan dengan 1. Jadi 5. Kemudian penyebutnya tetap 5 per 2. Oke, jadi
Di sini bentuk pecahan biasa dari 2 1/2 adalah 5/2. Kemudian kita kurangkan dengan 3/7. Jadi kita tulis dikurang 3/7. Oke, sudah berbentuk pengurangan pecahan biasa ya. Seperti contoh soal nomor 1, untuk mengurangkan kedua bilangan pecahan biasa, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara penyebut dikali penyebut. Kita tulis terlebih dahulu sama dengan 2 dikali 7, 14. Jadi kita tulis per 14 dikurang per 14. Kemudian tinggal kita kalikan silang. 5 dikali 7, 35. Jadi kita tulis di sini 35. Kemudian 3 dikali 2. Hasilnya adalah 6. Kita tulis di sini ya. Oke, perhatikan di sini penyebutnya sudah sama. Jadi tinggal kita kurangkan pembilangnya. 35 dikurang 6, 29. Jadi kita tulis sama dengan 29 per 14. Karena penyebutnya tetap ya. Perhatikan lagi, di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Jadi kita rubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Caranya kita perhatikan penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah 14. 14 dikali berapa? Mendekati 29. 14 dikali 2. Jadi kita tulis sama dengan 2. 14 dikali 2, 28. Jadi 29 dikurang 28 masih bersisa 1. Untuk penyebutnya tetap ya. Jadi kita tulis per 14. Oke. Jadi hasil pengurangan dari 2 1/2 dikurang 3/7 adalah 2 1/14. Oke, kita lanjut untuk contoh soal nomor 4. Untuk contoh soal nomor 4 yaitu 3 2/3 dikurang 2 1/4. Perhatikan di sini ya, ini adalah bentuk pengurangan pecahan campuran. Jadi sebenarnya untuk pecahan campuran ini bisa kita rubah keduanya menjadi pecahan biasa. Kemudian kita samakan penyebutnya ya. Tapi pada pembahasan kali ini kita akan coba dengan cara yang lain. Caranya yaitu bilangan bulat dikurang bilangan bulat, kemudian ditambah pecahan dikurang pecahan. Jadi di sini dapat langsung saja kita tulis 3 dikurang 2 ditambah pecahan dikurang pecahan. Jadi 2/3 dikurang 1/4. Jadi untuk cara ini juga bisa kita gunakan selain dari cara-cara sebelumnya. Untuk hasilnya sama saja ya. Kemudian di sini tinggal kita kurangkan. 3 dikurang 2, hasilnya adalah 1. Jadi kita tulis sama dengan 1 ditambah 2/3 dikurang 1/4. Caranya kita samakan penyebutnya. Dengan cara penyebut dikali penyebut. Di sini nilainya 3 dikali 4. 3 dikali 4 adalah 12. Jadi kita tulis per 12 dikurang per 12. Kemudian kita kalikan silang. 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Jadi kita tulis di sini 8. Kemudian 1 dikali 3. Hasilnya adalah 3. Kita tulis di sini. Setelah terbentuk seperti ini, kita kurangkan bilangan yang ada di dalam tanda kurung atau pecahannya ya.
Jadi kita tulis lagi sama dengan 1 ditambah 8 dikurang 3, 5 ya. Jadi kita tulis 5, penyebutnya tetap per 12. Oke, setelah terbentuk ini kita tinggal dekatkan menjadi sama dengan 15 per 12. Kita perhatikan di sini, apakah 5 per 12 ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagikan 2, tidak bisa ya. Sama-sama dibagikan 3, juga tidak bisa. Dan seterusnya tidak bisa. Jadi cukup sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.